Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Kemenristekdikti melakukan masa orientasi yang berlangsung selama 3 hari, mulai dari 4 hingga 6 Mei 2015. Orientasi hari pertama berlangsung di ruang Komisi Utama lantai 3 Gedung 2 BPPT Jakarta. Orientasi hari pertama ini dipandu oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Kemenristek M. Ilmi, Kepala Biro Hukum dan Humas Kemenristek Agus Sediadi, dan Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi Putus Sunika. Sedang materi orientasi mengenai struktur Kemenristekdikti, hukum, dan tugas Kemenristekdikti. Nah, jadi kalian tuh sekarang mulailah menata itu supaya ke atasnya dengan baik. Tapi bukan di pola begitu buatlah laporan, maksudnya di sini pesan moralnya. Jadi bahwa setiap itu kan susah, harus ada satu yang mengkoordinasikan bahwa setiap kegiatan itu harus ada satu menggariskan menjadi smart, menjadi kecil, tidak harus besar-besar, banyak yang bla 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 blanya. Jadi Anda harus kata-kata yang jelas. Dan ini harus ada mengkoordinasikan sehingga dalam satu halaman itu menjadi manis. Kadang-kadang kita jadi tidak ada yang merangkai dengan baik. Jadi jangan sampai kita jadi tukang jahit. No, we are tailoring, ya. Jadi kita yang mau memotong sampai menjahit dan sebagainya. Jadi menjadi satu kesatuan yang bagus. Jadi cuma terima yang satu bikin jahit tangannya, yang satu pasang kancingnya, itu menjadi divisi. Artinya tidak begitu digabung, nggak cocok. Jadilah pakai Madura tadi. Ya kan kita beda-beda kan persepsinya. Nah, jadi Anda ini dibutuhkan nanti ke depannya sebagai leader adalah menyatukan potongan-potongan tadi menjadi baju yang cantik. Itu tugas Anda, ya. Jadi jangan asal buat tadi kayak 10 kata digabung. Ya kata apa kan nggak nyambung nih antara kata yang sebelah-sebelahnya. Jadi harus ada satu yang memetakan kembali dan menyatukan. Teman-teman nanti sebagai generasi baru itu punya tekad yang lebih kuat. Anda harus bersyukur dari sekian ribu orang yang kepingin menjadi PNS, tahunya tidak bisa, tetapi Anda terpilih menjadi PNS. Rasa syukurnya apa? Jangan banyak komplain. Orang tua kalau dikomplainin aja juga marah, apalagi ke atasan. Jadi terima kenyataan. Siapa suruh jadi PNS? Siap-siap itu. Makanya yang waktu wawancara sama saya siapa? Ada tuh sarjana dari 3 orang cewek. Siapa itu? 7 dari? Ngumpul banyak. Nggak janjian ya? Apa waktu saya tanya? Suruh fotokopi? Mau? Mau. Jadi generasi sekarang itu sudah punya perubahan yang sangat besar dalam kehidupan. Bersyukurlah. Saya 15 tahun di Ambon, tahun 85 sampai tahun 90. Adik-adik sekarang, teman-teman sekarang sudah betul nikmat. Nah, tapi kenikmatan jangan dikufuri. Ya. Pakai jilbab, tapi dikasih tahu susah. Jadi kita sekarang nggak perlu saling apa, yang jelas saya kepingin nanti adik-adik itu punya rasa asah asih asuh. Kita ini sudah terlalu terkotak-kotak. Oh, saya dari mana? Universitas Gadjah Mada, saya dari UI. Sekarang semua adalah pegawai Kementerian Ristekdikti. Dicubit satu, mas apa yang di sana dicubit, semua harus kerasa. Oh, jadi rasa kebersamaan itu, rasa sharing, orang apa pakai bahasanya Cilacap itu sharing itu gotong royong, Mbak. Jadi jangan merasa kecil kalau disuruh, jangan merasa besar kalau nggak disuruh, harus aktif. Ini namanya Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, bukan Kementerian Perempuan.
Perempuan ya, bukan ya. Nah, kalau Kementerian Riset dan Teknik itu harus stylenya juga harus style gaya teknologi teknokrat gitu. Ya. Harus punya kebanggaan juga bahwa saya orang teknokrat yang bisa dicontoh, yang jelas harus dicontoh. Nah, jadi aparatur sipil negara selanjutnya ASN adalah profesi bagi PNS ya dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Jadi ASN itu bekerjanya pada instansi pemerintah. Nah, ASN itu ada dua, PNS. Kalau dulu tuh hanya PNS saja, sekarang ASN aparatur sipil negara. Jadi ada PNS dan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Jangan disarukan dengan P3K-nya pertemuan pertama pada kecelakaan ya. Walaupun agak mirip-mirip sebenarnya nih. Karena apa? Ini sebenarnya menjawab tantangan kebijakan pemerintah sebenarnya ini. Dulu tuh banyak terjadi umpamanya begini. Pekerjaannya itu hanya ada 5 tahun gitu ya, program 5 tahunan gitu ya. Tapi karena harus diisi oleh PNS, diangkatlah PNS gitu ya. Begitu selesai pekerjaan itu ya, ternyata 5 tahun berikutnya itu nggak ada kerjanya semua gitu ya. Kemudian aparatur sipil negara sebutnya adalah pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil atau PPPK yang naik oleh pejabat pembina kepegawaian dan selain tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau di selain tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi kita semuanya digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau nanti kelak kemudian hari dikasih imbalan yang nggak sesuai dengan tertera itu, tolong ya ditanya dulu, ini uang apa? Walaupun uang apa namanya? Namanya uang, siapa yang nggak suka uang gitu ya? Tapi tolong ditanya itu dasarnya, karena gitu. Jadi kita ini semuanya dasarnya diberikan penghasilan itu dasarnya adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Gaji sekarang kalau nggak salah nomornya PP 34 tahun 2014. Orientasi CPNS Kemenristek Dikti hari kedua dilakukan di Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau PPIPTEK yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Acara ini dipandu oleh Direktur PPIPTEK Ari Hendrarto Saleh. Pada orientasi hari kedua ini, Direktur PPIPTEK memaparkan sejarah PPIPTEK dan misinya. Sedikit tentang PPIPTEK, yang jelas PPIPTEK merupakan salah satu unit yang sudah berstatus BLU ya. Jadi Badan Layanan Umum. Jadi kami mempunyai kewenangan untuk mengelola anggaran yang didapat dari masyarakat untuk kepentingan PPIPTEK sendiri. Dalam arti di PPIPTEK pegawainya itu tidak semuanya PNS. Di PPIPTEK di bawah saya itu PNS-nya ada 37 orang dan yang non PNS itu ada sekitar 60-an orang. Diminta terkait peran PPIPTEK. Nah, peran PPIPTEK itu kalau dilihat dari misinya, itu ada di salah satu misinya yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas, kreatif dalam peradaban yang berbasis pengetahuan. Orientasi CPNS Kemenristek Dikti hari ketiga dilakukan di kawasan Puspiptek Serpong, yang dipandu oleh Asisten Deputi Jaringan Penyedia dengan Pengguna, Deputi Bidang Jaringan IPTEK Sri Setiawati. Diharapkan para CPNS dapat memahami hak dan kewajibannya menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, dan para CPNS mampu bekerja serta berkontribusi dengan baik di Kemenristek Dikti. Welcome to the realita. Kalau sekolah itu kan indah-indah. Ya kan, teorinya ada yang cum laude, ada yang nilai itu semua pasti indah. Tetapi ketika Anda bekerja, semua itu learning by doing. Tidak ada rumusnya di kampus. Yang ada adalah bagaimana Anda mengadaptasi, bagaimana Anda belajar, dan belajar itu tidak pernah berhenti. Dari hari Senin kemarin Anda mulai belajar menjadi seorang pegawai. Bajunya beda. Baju waktu mahasiswa, baju sekolah sama baju jadi pegawai itu berbeda. Banyak hal yang Anda harus pelajari dan itu harus memiliki komitmen. Ya. Jadi ada hal yang berbeda kalau kita bekerja di Kementerian Teknis dengan Kementerian Riset dan Teknologi.
Nomor satu sebenarnya memberikan bekal kepada mereka untuk menjadi lebih siap gitu ya untuk menghadapi pekerjaan, lingkungan kerjanya, bagaimana kemudian aktivitasnya dia berhubungan dengan lingkungan kerjanya. Sebenarnya lebih itu. Kemudian juga yang kedua, dia memahami hak dan kewajibannya, terutama di kewajiban dia sebagai CPNS. Karena kalau kita dari awal kita tidak memberikan pemahaman seperti itu, kita khawatir dia, kita semua maklum sebenarnya ada hal-hal yang sebenarnya kurang baik gitu ya dalam hal umpamanya hubungan dengan masyarakat. Jadi sebenarnya kita memberikan pemahaman supaya mereka tuh paling tidak satu memahami hak dan kewajibannya, kedua juga tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang lingkungan-lingkungan yang kita tidak harapkan sebenarnya itu. Saya berharap tentu saja ya kita melakukan seleksinya ini cukup ketat ya, seleksinya kita cukup ketat. Ya kita berharap mereka itu mampu bekerja dengan baik, Kemudian yang kedua juga dia mampu berkontribusi ya. Pada akhirnya nanti mampu berkontribusi terhadap tujuan dari kementerian ini apa. Karena memang kan kita gini, merekrut CPNS itu gitu ya. Sebenarnya tujuan kita itu adalah untuk mengisi jabatan-jabatan yang kelowong kan. Yang kita nilai sampai saat ini banyak yang belum berjalan dengan maksimal karena kekurangan tenaga kan sebenarnya. Dengan adanya mereka ini kita berharap ya program-program kementerian ke depan bisa lebih lancar lagi seperti itu.